Selamat pagi umat yang terkasih. Sentuhan kasih Allah yang penuh kuasa memulihkan jiwa yang berharap kepadanya. Dengan caranya yang ajaib, setiap anak-anaknya dia perhatikan. Pancaran sinar dari terang ilahi menerangi hidup, menghalau kegelapan dan ketakutan kita. Mari kita mempersiapkan hati menyambut anugerah Tuhan yang memulihkan. Sinar fajar yang mekar, sinar dari terang ilahi. Pagi ini biarlah kau terangi hidup kami, dan halaukan segenap yang gelap. Kembun di pagi terang, membasahi tumbuhan. Oh, segarkan yang gersang, hati kami kau hiburkan. Umat-Mu hidupkanlah selamanya. Oleh nyala kasih-Mu, hati dingin jadi hangat. Dalam batin yang beku, menyalakanlah semangat, hingga kami tak lelap dalam gelap. Surya pagi mulia, sana saat kau kembali, kami pun bangkitkanlah pada fajar yang terakhir, dalam sukacita-Mu yang penuh. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun di kanal YouTube GKI Taman Aries. Bapak Ibu, saudara semua, bila ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian saat ini, berkenan untuk memperkenalkan diri dengan berdiri di tempat. Oke, tidak ada. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tema ibadah kita hari ini adalah Anugerahnya Pulihkanku. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Yonatan Wijayanto dari GKI Serpong. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Hai Jemaat GKI Taman Aries, salam dari Panitia Paskah 2024. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini kita diundang untuk mengumpulkan uang receh
uang koin, dan uang-uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap hari di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah kita kumpulkan uang receh itu di gereja. Atau jemaat juga dapat melakukan via non-tunai dengan transfer ke nomor rekening BCA yang tertera dengan kode unik 013. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan kita gunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal yang receh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari GKI Taman Aries, salam dari Panitia Paskah 2024. Ibadah Kamis Putih dengan tema Mengukir Cinta dalam Kenangan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 19.30 di GKI Taman Aries. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut ibadah Kamis Putih. Salam dari Panitia Paskah 2024 bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari Jumat tanggal 24 Maret yang akan datang, kita akan memperingati Hari Jumat Agung dan akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam 2 kali kebaktian, yakni pukul 7 pagi dan 5 sore. Tema ibadah Jumat Agung tahun ini adalah Kedaulatan Allah dalam Salib. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita siapkan hati kita agar kita dapat memaknai kasih agung Tuhan kita yang rela menderita, disalib dan wafat di Golgota demi untuk menebus dosa kita semua. Dalam kebaktian Jumat Agung tersebut, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kebaktian hanya dilakukan secara onsite. Sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus tanpa live streaming, maka majelis jemaat melayangkan sakramen perjamuan kudus bagi anggota lansia atau yang sakit, sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dapat dilakukan dengan 2 alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, perjamuan kudus rumahan. Kedua, perjamuan kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen perjamuan kudus di gereja pada pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 24 Maret 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari GKI Taman Aries, salam dari Panitia Paskah 2024. Ibadah Taize pada Sabtu Sunyi, Memento Christi pada 30 Maret 2024 yang dilangsungkan pukul 7 pagi di GKI Taman Aries. Mari bersama kita hadir dan memaknai serta merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari GKI Taman Aries, salam dari Panitia Paskah 2024. Sebentar lagi kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Ibadah Paskah dengan tema Teruslah Berkarya, Tuhan Sudah Buka Jalan pada pukul 5 subuh, dan perayaan Paskah dengan tema Day After Easter yang akan dilayangkan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan pada 31 Maret di GKI Taman Aries. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebangkitannya di hari ketiga.
Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu ya kehadirannya. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa. Rindu spesial akan hadir pada hari Jumat 22 Maret 2024 jam 9 pagi. Akan ada seminar kesehatan mata dengan pembicara Dr. Christian Gunawan. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Ukrida. Seminar dilakukan hanya secara onsite dan terbuka untuk seluruh usia. Jadi, jangan sampai dilewatkan. Ditunggu ya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa. Pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, pukul 7 pagi. Kita akan tiba pada akhir pembahasan tentang Yunus dengan tema Tanda Yunus. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari kita menyatakan cinta kasih kita melalui aksi donor darah ini. Shalom umat yang terkasih. Dalam rangka pengembangan kehidupan gerejawi, Majelis Jemaat GKI Taman Aries sedang menyusun daftar khusus keanggotaan atau yang disebut dengan DKH. Penyusunan daftar ini adalah bentuk pelayanan penggembalaan gereja bagi anggota jemaatnya, sebab pada prinsipnya mereka yang ada di dalam daftar tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari anggota Jemaat GKI Taman Aries. Melalui DKH, gereja dapat menyusun bentuk pelayanan khusus bagi mereka yang terdaftar di dalamnya. DKH adalah daftar yang disusun untuk mendata anggota-anggota jemaat yang sudah lama tidak begereja di GKI Taman Aries oleh karena berbagai faktor, mulai dari pindah domisili hingga menetap di luar kota dan luar negeri, DKH jenis 1, mereka yang berpindah keyakinan, DKH jenis 2, mereka yang berpindah ke gereja lain tanpa melalui proses akreditasi, DKH jenis 3, ataupun mereka yang merupakan anggota baptis anak yang mengikuti orang tuanya tidak begereja lagi di sini, DKH jenis 4. Proses penyusunan sudah dimulai sejak tahun 2022. Setelah berproses kurang lebih selama 2 tahun, ada beberapa nama yang perlu kami wartakan untuk mengajak anggota jemaat berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait nama-nama yang belum bisa majelis jemaat hubungi. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Digital GKI Taman Aries. Terima kasih. Perhatian, kabar gembira untuk kaum dewasa muda. Body Combat kini hadir di Esmut Fit buat kita. Hari Sabtu, tanggal 16 Maret dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi di GKI Taman Aries. Ada instrukturnya, ada snacknya, dan Body Combat dibuka untuk 30 orang dewasa muda. Biaya partisipasi 20.000 aja. Ayo, daftar sekarang, jangan pakai lama. Kenneth Cooper berkata, kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta. Kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Daftarkan dirimu sekarang, kalahkan malas, dan jadi pemenang. Ditunggu! Halo, saya siswi penabur. Halo, saya anggota Jemaat GKI. Halo, saya mahasiswi kedokteran Ukrida. Who are we? We are family! Ukrida menyediakan fasilitas khusus loh buat kamu yang merupakan lulusan penabur atau kamu yang merupakan anggota Jemaat GKI untuk mendaftar di program studi kedokteran Ukrida. Kamu bisa mendapatkan beberapa benefit seperti potongan uang pangkal, bebas tes masuk, dan fasilitas FKIK Ukrida yang super lengkap. Tentunya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. So, jangan lewatkan ya kesempatan kamu di Ukrida.
karena pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 19 April 2024. Selain itu, juga kuotanya terbatas loh, jadi siapa cepat, dia dapat. Kami tunggu ya teman-teman, see you! Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah keempat dengan menyalakan sebuah lilin, sulu yang menuntun langkah kita untuk menghayati anugerah Allah yang memulihkan umat-Nya. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Biarlah semua orang yang berlindung padamu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya. Biarlah Engkau menaungi mereka. Sehingga yang mengasihi namamu bersukaria karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan kerelaanmu seperti perisai. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki kata pembuka dan pengakuan dosa, kita akan memperhatikan tayangan video berikut ini. Seperti badai yang melanda dunia, begitupun dosa terhadap kehidupan setiap manusia. Diliputi kehancuran, pengkhianatan, kebohongan, dan semua hal jahat yang tak terelakkan. Manusia seperti dalam lumpur hisap yang tidak mampu keluar dan terus terhisap ke dalamnya. Namun, kuasa dan anugerah Allah bekerja. Kuasa itu menyelamatkan, kuasa itu memulihkan, menarik dan menolong kita dari setiap badai dan lumpur hisap yang menarik. Kuasa Allah membuka jalan bagi kita yang mau datang kepadanya, meminta keselamatan. Umat Tuhan yang terkasih, ketika dosa melanda dunia, Allah menyatakan anugerahnya melalui Yesus Kristus. Anugerah Allah itu bekerja untuk memulihkan dan membuka jalan keselamatan. Demikianlah tema ibadah kita pada hari ini. Anugerahnya pulihkanku. Saat Allah menawarkan pemulihan bagi kehidupan kita, bagaimanakah respon kita? Apakah kita telah menerima anugerah itu dengan sepenuh hati? Apakah kita telah benar-benar menyambut anugerah Allah dalam hidup yang penuh ketaatan kepada Kristus? Apakah kita pun telah berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Ia kerjakan, menyatakan pekerjaan-pekerjaan baik dari Allah untuk lingkungan di sekitar kita? Dalam ketulusan dan kejujuran hati, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dalam doa secara pribadi. Ya Allah, saat kami menyimpang dan memberontak, anugerah-Mu tetap hadir untuk memanggil kami. Melalui salib Putra-Mu Yesus Kristus, kami menyadari betapa besarnya keegoisan, kesombongan, dan kebencian yang kerap menguasai diri. Kasihanilah kami ya Allah, dan tolonglah kami untuk senantiasa memandang Kristus, agar di dalam kasih-Nya kami mampu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa
kepada setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui surat Ibrani 9 ayat 28 yang menyatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika di pagi ini ya Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk boleh beribadah, berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan kami. Sungguh kami bersyukur oleh anugerah-Mu yang telah memampukan kami untuk menyediakan waktu, tenaga dan pikiran datang ke tempat ini dalam ibadah bersama dengan Engkau. Kami juga bersyukur untuk kesempatan waktu yang boleh kami nikmati saat ini, sebab kami tahu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan anugerah dan tuntunannya dalam kehidupan kami. Sebab itu biarlah saat ini kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami pribadi lepas pribadi,
membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan, sungguh boleh kami mengerti dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan yang kami pegang di dalam kami bersikap dan melangkah di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani menjadi hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan dan memberi kesaksian yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga boleh mendengar dan melihat karya kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan umat Tuhan. Kiranya pada saat ini Engkau menyertai dan memimpin kami dalam perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tegedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut, tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan. Salah
kepada mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut Efesus 2 ayat 1-10. Efesus 2 ayat 1-10. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka, ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan memperhatikan pembacaan Injil pada minggu ini. Dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus akan dibacakan menurut Injil Yohanes 3, ayat 14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai dengan ayat 21.
di bawah judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Hosana. Saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Taman Aries, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat jumpa kembali bersama dengan saya setelah sekian lama. Kita tidak berjumpa karena pandemi membuat kita sempat terhenti dalam bekerja sama dan saling bertukar pelayan firman, begitu ya. Saudara-saudara, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Baik. Sudah bersyukur hari ini saudara? Sudah, tadi pagi kita sudah datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kita. Kita telah berdoa mengucap syukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini tidak jauh berbeda dengan hari-hari kemarin. Kita bangun dengan suasana yang sama, kita bangun dengan kondisi yang sama, tapi kita tidak lupa mengucap syukur. Dan semestinya seperti itulah hakikat kehidupan orang beriman. Sebab apa? Sebab ketika kita pagi diizinkan oleh Tuhan untuk bangun, itu pun adalah bagian dari anugerah Tuhan. Itu pun adalah bagian dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetap layak buat kita bersyukur kepadanya ketika kita mengawali hari kehidupan kita. Jangan sampai lupa dengan hal itu. Sekalipun itu hal yang receh, yang biasa. Dalam masa Prapaskah tahun ini, sebagai umat Tuhan kita diajak untuk menghargai hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau tadi diwartakan ada Easter dinner yang mengajak kita mengumpulkan uang receh yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang gak berharga, yang kadang naruhnya pun kita sembarangan, bahkan kadang karena nilainya terlalu kecil, kita tidak memperhitungkannya. Tapi dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa yang receh itu pun adalah bagian dari berkat Tuhan. Sebab itulah penting untuk kita menghargainya, penting untuk kita mengelolanya, penting untuk kita mempergunakannya dengan bijak. Maka kita diajak untuk mengumpulkan uang-uang receh yang ada di rumah kita untuk nanti kita bawa sebagai persembahan kita kepada Tuhan.
yang akan kita teruskan untuk bentuk-bentuk kegiatan sosial yang berdampak bagi masyarakat. Goals dari tujuan ini bukanlah seberapa banyak hasil uang receh yang kita kumpulkan. Tapi tujuan dari tindakan ini adalah supaya kita memiliki kesadaran bahwa di dalam kehidupan kita perlu menghargai anugerah Tuhan sekecil apapun tanpa terkecuali. Termasuk ketika kita diizinkan untuk menghirup udara dalam kehidupan kita. Kita mesti mensyukuri itu. Kenapa ini perlu diingatkan kepada kita? Karena terkadang sebagai umat Tuhan, kita itu selalu terfokus pada hal-hal besar dan spektakuler. Kita akan bersyukur ketika kita mengalami sesuatu yang di luar nalar, kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita akan bersyukur ketika berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan, anugerah Tuhan yang Tuhan hadirkan berupa hal-hal yang begitu besar dan tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Tetapi untuk hal-hal sederhana, untuk hal-hal yang biasa Tuhan hadirkan setiap hari dalam kehidupan kita, terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Terkadang kita lupa untuk menganggap itu sebagai anugerah Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Padahal justru itu yang secara rutin Tuhan berikan. Justru itu yang secara rutin Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam terang tema anugerahnya pulihkanku, kita juga diajak untuk mengingat anugerah-anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap waktu. Memang bacaan-bacaan kita menggambarkan kepada kita tentang anugerah yang besar yang dilakukan Kristus dalam karyanya di tengah dunia dengan mengorbankan dirinya untuk menanggung hukuman atas segala dosa kita. Memang bacaan kita menggambarkan kepada kita bagaimana cinta kasih Allah itu dinyatakan melalui pemberian kasih-Nya yang nyata lewat kehadiran anaknya yang tunggal di tengah dunia untuk menolong manusia di dalam menanggung hukuman dosa. Tetapi tentu kita sebagai orang beriman menyadari bahwa bukan hanya yang besar itu yang menjadi karya Allah. Melainkan juga hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu pun bagian dari karya Allah yang layak untuk kita maknai sebagai anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka seperti seruan sang pemazmur, selayaknya lah kita mengumandangkan syukur kita kepada Tuhan. Melalui apa? Tentu melalui kesediaan kita untuk menjadikan hidup kita ini sebagai sebuah kesaksian yang mewartakan cinta kasih Allah. Kalau saudara menghayati bahwa hidup saudara hari ini adalah anugerah Tuhan, maka semestinya hidup saudara hari ini Anda isi dengan hal-hal yang baik yang Tuhan perkenan, sehingga melalui hidup Anda, kasih Tuhan itu terwartakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang Tuhan tempatkan di dalam lingkungan saudara. Itu wujud syukur yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebagaimana kata firman Tuhan dalam Efesus yang tadi kita baca, sejatinya ketika Allah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita, Allah menghendaki agar hidup kita ini kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik,
Sebab ketika Allah menciptakan kita dan menghadirkan kita di tengah dunia ini, Allah punya tujuan yang baik dengan hidup kita. Jangan lagi berkubang dengan kejahatan. Jangan lagi kembali pada hal-hal yang tidak benar. Apa gunanya jikalau saudara pagi datang kepada Tuhan bersyukur dalam doa, tetapi kemudian setelah saudara menjalani aktivitas kehidupan, lalu saudara mengisi hari kehidupan saudara dengan hal-hal yang tidak benar. Itukah yang kita katakan sebagai syukur kita? Yang biasa korupsi ya korupsi. Yang biasa mengambil keuntungan berlebih, yang mengambil keuntungan berlebih yang tidak sewajarnya. Yang biasa melakukan tipu daya untuk mempengaruhi orang, ya tetap melakukan tipu daya untuk mempengaruhi orang agar mereka terjerat dengan apa yang kita inginkan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menguntungkan hidup kita sekalipun mereka kemudian mengalami kerugian. Jika itu yang terjadi, maka syukur kita atas anugerah Tuhan yang memulihkan hidup kita nggak nampak. Sebab ketika Tuhan membebaskan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita, yang diharapkan kita itu mengalami perubahan. Kebesaran anugerah Allah itu menuntut kita untuk menjadi orang yang lahir baru. Yang mengalami pembaharuan hidup, yang tidak lagi tenggelam dan tinggal dalam kegelapan, dalam dosa-dosa masa lalu kita, dalam kejahatan-kejahatan kita di masa lampau. Kita diajak untuk melakukan pembaharuan, mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu kenapa masa Prapaskah juga kita maknai sebagai masa pertobatan. Karena masa ini juga menjadi masa di mana kita diajak untuk mengevaluasi hal-hal mana dalam kehidupan kita yang selama ini masih kita lakukan namun itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang akan kita tinggalkan. Dan fokus tahun ini adalah hal tidak menghargai yang receh begitu ya. Fokus tahun ini kita diajak untuk bertobat dari hal-hal yang kemudian menganggap yang receh itu enggak penting, enggak berharga, enggak bermakna. Kenapa ini perlu dirubah, saudara? Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka itu bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain. Ketika kita sendiri tidak bisa menghargai hal-hal sederhana dalam kehidupan ini, maka ketika kita melihat orang yang sederhana, kita pun akan memandang mereka bukan sebagai sesama yang sejajar, melainkan lebih rendah daripada kita dan kita tidak menganggapnya. Dan kalau sudah itu yang terjadi, maka itu berarti sikap hidup kita menjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah kita diajak untuk membenahi supaya kita lebih menghargai hal sekecil apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita dan mensyukurinya. Supaya nanti ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin secara kemampuan, secara finansial, secara sosial tidak seberuntung kita, kita tetap menjadi pribadi yang bisa menghargai mereka. Tetap menjadi pribadi yang bisa berbuat baik, menyatakan cinta kasih Allah kepada mereka. Karena memang itulah tujuan Tuhan memulihkan hidup kita. Supaya apa yang dulu yang tidak benar, yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita, kemudian dapat kita tinggalkan secara perlahan. Sehingga hidup kita betul-betul mengalami pembaharuan. Ya seperti seorang dokter yang menolong pasiennya untuk mengalami pemulihan dari satu penyakit. Selalu dokter itu akan memberi semacam nasihat begitu ya. Misalnya kita katakanlah tertolong dari kondisi di mana kita kena serangan jantung. Pasti ketika kita sudah dipulihkan begitu mau selesai
pemeriksaan dan tidak lagi kembali konsultasi dengan dokter, dokter pasti berpesan, jangan lagi lakukan ini ya, kalau kamu lakukan ini nanti bisa kambuh lagi. Memang betul sekarang sudah baik, tapi mesti pola makannya dijaga, pola hidup sehatnya diperhatikan, jangan lagi diabaikan dan seterusnya. Artinya ketika kita sudah dipulihkan, kita diajak untuk menjalani kehidupan yang baru. Yang meninggalkan hal-hal yang bisa membawa kita kembali pada persoalan dan dosa yang sama. Yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita diajak untuk memperhatikan hidup kita. Supaya ketika kemudian kita menjalani hari-hari kita, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan kita yang telah diselamatkan itu, yang telah dipulihkan itu. Itulah tanggung jawab kita selain pengucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih benar, lebih baik, sesuai dengan kehendaknya, seperti rancangannya ketika Dia membentuk dan menghadirkan kita di tengah kehidupan ini. Sebab itulah kenapa di dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 diingatkan kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu yang dikehendaki Allah ketika hidup kita sudah dipulihkan. Kita kembali pada fitrah kita sebagai ciptaan Tuhan yang di-create, yang disiapkan, yang dibentuk, yang diciptakan untuk sesuatu yang baik. Karena itu jangan sampai sebagai orang Kristen kemudian setelah kita menyadari bahwa hidup kita telah dipulihkan oleh anugerahnya, kita kembali pada dosa-dosa masa lalu kita. Karena kalau itu yang terjadi berarti kita tidak menghargai pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Sebab untuk memulihkan hidup kita ada harga yang mahal yang telah dibayar Kristus, yang tidak ternilai dengan harta yang kita punya dalam kehidupan kita. Untuk memulihkan kita, Dia telah rela untuk menderita, mati. Supaya kita yang berdosa ini memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan dipulihkan relasi kita dengan Bapa yang mengutus kita dan menempatkan kita di tengah kehidupan ini. Jikalau hidup saudara sudah diperdamaikan oleh anugerah Tuhan, maka mari isilah hari-hari hidup saudara dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Itu bagian dari wujud nyata ungkapan syukur saudara dalam kehidupan ini. Tahan diri Anda dari perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin selama ini menggoda Anda untuk kembali melakukannya. Bentengi diri Anda dari pengaruh-pengaruh yang bisa menyesatkan hidup Anda. Memang dulu Anda begitu, memang dulu kita seperti itu. Kita menjadi bagian orang-orang yang berdosa dan sebenarnya layak untuk dihukum oleh karena keberdosaan kita. Tetapi melalui pengorbanan Kristus kita telah diselamatkan. Ini kan anugerah ya saudara. Anugerah itu sesuatu yang diberikan tanpa menuntut apapun dari kita. Anugerah itu diberikan Bapa berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Bagi dunia yang diciptakannya. Bagi umat manusia yang dikasihinya. Dan kalau kita menerima itu, maka sekarang mari kita respon
karya pengorbanan Kristus itu. Dengan kita bersedia untuk mengubah pola kehidupan kita. Ketika saudara, mohon maaf, sudah disembuhkan dari sakit jantung, misalnya begitu. Lalu saudara kembali pada pola kehidupan lama saudara. Ya pada akhirnya, satu waktu saudara akan mengalami kondisi yang sama. Saudara tetap harus berhadapan dengan pengobatan. Saudara harus berjuang dengan kondisi sakit akibat jantung Anda kembali bermasalah. Untuk bisa terhindar dari itu setelah saudara dipulihkan, ya jagalah hidup saudara. Supaya enggak kembali pada kondisi yang sama yang pernah terjadi dalam hidup Anda di masa lalu. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Masa Prapaskah menjadi masa di mana kita diajak untuk menghargai karya pengorbanan Kristus yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan rasa syukur kita melalui tindakan-tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah dipulihkan ini. Sambut anugerahnya dengan rasa syukur dan isilah hari-hari hidup saudara dengan perbuatan baik. Jangan lagi kembali pada pola kehidupan yang lama. Jangan lagi kembali pada kejahatan-kejahatan yang lama. Sebab apa? Sebab kalau saudara kembali pada kejahatan saudara, sekalipun saudara beribadah ke gereja, maka dalam kategori Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, saudara akan tetap tergolong sebagai orang-orang yang gak menerima anugerah itu. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Jadi kalaupun kita beribadah, mengakui bahwa Yesus telah membebaskan saya dari hukuman dosa, memberikan anugerah pemulihan dalam hidup saya. Tetapi kalau perilaku kita setelah pengakuan itu adalah perilaku-perilaku yang tetap jahat, itu berarti kita masih tinggal dalam kegelapan. Itu berarti kita belum menerima pemulihan itu secara penuh dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kita diingatkan untuk terus mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang rasanya mengaku percaya kepada pengorbanan Kristus dan menerima Kristus dalam kehidupan ini, tetapi di mata Allah karena perbuatan-perbuatan kita masih mencerminkan kejahatan, justru kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak menerima Dia dalam kehidupan kita. Jika anugerahnya telah memulihkan hidup kita, ya hiduplah dalam pemulihan itu. Tapi Pak, mengubah pola hidup itu kan bukan perkara mudah. Dan tidak semudah juga orang mengubah pola makannya untuk menjaga kesehatannya. Butuh perjuangan besar. Ya betul, tetapi bukan tidak mungkin kan?
Sekalipun susah sebenarnya kalau kita punya kemauan kan bisa. Persoalannya kadang kita itu hanya berhenti pada aduh itu berat sudah. Gak ada kemauan untuk mencoba dan melatih diri kita. Maka gereja mengajak kita untuk mulai berlatih dengan cara hal-hal sederhana tadi. Saya yakin ngumpulin uang receh bukan soal seberapa banyak yang Anda kumpulkan. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana dengan serius saudara mengerjakan itu. Mungkin ketika di atas kulkas atau lemari es, Anda taruh beberapa uang ratusan perak gitu ya di situ. Anda kumpulin, Anda masukin, dan ini perlu perjuangan. Ini perlu konsistensi selama sebulan. Tadi ada pengumumannya kan, persembahan bisa ditransfer gitu ya. Jadi nanti transfernya bawa uang receh ke bank gitu ya. Lalu ini transfer uang receh, hitung aja berapa gitu kalau mau transfer. Kalau kita mau serius begitu, bukan dari saldo Anda yang besar itu gitu. Kalau itu mah gampang. Supaya apa? Supaya kita tahu perjuangannya. Memang tidak mudah. Ngumpulin uang-uang receh yang berserakan di rumah kita, yang mungkin ada di kantong suami kita. Ibu-ibu kalau mau masukin ke laundry atau meminta pembantu untuk nyuciin celana suami, pernah di bagian sakunya teliti dulu, jangan-jangan karena suami itu kadang naruh uang sembarangan gitu ya. Celana kotor di dalamnya masih ada uang gitu. Kadang itu yang terjadi, itu pengalaman saya sebagai suami gitu ya. Kalau saya ngantongin katakanlah kembalian dari mana, ya udah nanti sampai di rumah lepas celana, ganti celana, uangnya tetap di kantong itu gitu. Nah kadang di situ ada banyak uang receh itu. Dan ngumpulin itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita nggak biasa, karena kadang kita taruh aja kemana-mana gitu berserakan gitu. Karena kita menganggapnya tidak berharga. Tapi bulan ini dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk menghargai itu. Kumpulkan. Supaya kita tahu bahwa memang untuk perubahan itu butuh proses. Tetapi siapa yang setia menjalani proses, dia pasti akan berhasil. Nah sama dengan perubahan hidup. Dari yang jahat menuju yang baik itu memang bukan perkara yang mudah. Tetapi barang siapa punya kemauan untuk melakukannya, Tuhan pasti menolongnya untuk berhasil melewati itu. Karena itu yang dikehendaki Allah. Nah pertanyaannya, sudahkah kita punya semangat seperti itu ketika kita sadar bahwa Tuhan telah memulihkan hidup kita? Adakah kesadaran dalam diri kita karena Tuhan sudah memulihkan saya, maka saya mesti menjalani pembaharuan hidup. Saya mesti tinggalkan yang jahat dan mulai lakukan yang baik. Saya mesti tinggalkan dosa-dosa saya dan mengisi hari-hari kehidupan saya dengan perbuatan-perbuatan benar. Sesulit apapun, kadang kita gagal, kadang kita enggak langsung berhasil, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita terus mencoba, keluar dari kejahatan itu, keluar dari kegelapan itu. Karena memang itu yang dikehendaki Allah ketika Dia telah memulihkan hidup kita. Tuhan tidak mau kita kembali pada masa lalu hidup kita sebelum kita menerima Dia. Tuhan mau melalui hidup kita menampakkan perubahan menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih benar dalam kehidupan ini. Itulah respon yang seharusnya kita tunjukkan seiring dengan karya pemulihan yang telah Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Kiranya sebagai umat Tuhan, kita dimampukan untuk mengerjakan bagian kita, merespon dengan benar anugerah Tuhan yang memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Gustaf dan Cynthia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur di hadapan-Mu oleh karena pengorbanan-Mu. Engkau yang adalah Allah berkenan untuk menjadi manusia dan bahkan menanggung hukuman akibat dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Engkau rela menderita untuk menyatakan anugerah-Mu kepada kami. Anugerah yang memulihkan kehidupan kami, yang berdosa ini menjadi kehidupan yang diselamatkan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu agung dalam kehidupan kami. Dan seiring dengan rasa syukur itu ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu supaya kami dimampukan untuk mengisi hari-hari pemulihan kami dengan sikap-sikap kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga sebagai umat-Mu kami mengalami pembaharuan hidup. Kami meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan perkenan dan menggantikannya dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mampukan kami untuk mengisi hari-hari kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk meninggalkan perilaku-perilaku kehidupan kami di masa lalu yang berkubang dalam kejahatan-kejahatan kami. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus, kami juga ditolong untuk mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga hidup yang telah Engkau pulihkan ini ya Bapa, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami tentang karya pemulihan Allah yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap mengisi hari-hari kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu pada saat ini untuk gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan masa Prapaskah hingga Paskah yang telah dirancangkan oleh panitia. Biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik dan menolong kami untuk melatih diri kami di dalam mengisi hari-hari kehidupan kami setelah kami menghayati akan karya pengorbanan Kristus buat kami manusia yang berdosa ini, supaya melalui kehidupan kami apa yang Tuhan kehendaki menjadi sesuatu yang nyata lewat kata dan perbuatan kami. Berkati kegiatan-kegiatan yang ada dan mampukan kami untuk ambil bagian di dalamnya, sehingga kami pun mengalami pertumbuhan dan semakin kuat dalam menghayati pengorbanan dan karya kasih Kristus bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan ini. Tuhan yang memberikan hikmat dan pertolongan agar mereka dimampukan untuk melewati semuanya itu dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka dengan bertanggung jawab, sehingga membuahkan berkat-berkat yang mengalir di dalam kehidupan iman jemaat-Mu yang dilayani. Kami juga berdoa dan menyerahkan pada saat ini kegiatan-kegiatan kami yang lain dalam persekutuan umat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk retreat katekisasi yang saat ini sedang berlangsung. Biarlah acara ini boleh semakin meneguhkan anak-anak kami yang akan mengaku percaya maupun menerima baptisan dewasa, sehingga mereka semakin dimantapkan untuk mengambil keputusan dalam mengikut jalan Tuhan dan hidup beriman kepada Tuhan. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap pembicara, pendamping yang terlibat di dalam kegiatan ini. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Allah, untuk meneguhkan, menguatkan saudara-saudara kami yang akan menerima sidi dan baptisan, sehingga mereka ke depan boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mengaku secara verbal bahwa mereka percaya kepada Tuhan, melainkan juga bersedia untuk menjalani komitmen mereka dalam hidup beriman kepada Tuhan setiap hari. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu juga
untuk majelis jemaat beserta dengan pengurus badan pelayanan di dalam mengerjakan program-program kerja mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan, sehingga para pelayan-Mu ini juga boleh mengerjakan bagian mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Dan kiranya melalui program-program yang dirancangkan, kami mengalami pertumbuhan iman yang baik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam pengobatan di rumah. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong mereka semua, sehingga di tengah-tengah kelemahan yang mereka rasakan, mereka tetap boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan mereka dalam mereka melewati penderitaan mereka. Secara khusus kami membawa ke dalam tangan kuasa Tuhan, Ibunda dari Pendeta Rinto, yang saat ini juga membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesehatannya. Biarlah Engkau juga berkenan untuk menjamahnya ya Bapa, menyembuhkannya dengan tangan kasih-Mu, sehingga Ibunda Pendeta Rinto boleh pulih keadaannya dan kembali melanjutkan kehidupan untuk memberi kesaksian di tengah dunia, dimanapun Tuhan tempatkan beliau. Kami juga tak lupa berdoa dan menyerahkan setiap keluarga yang mendampingi dan merawat saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan pada mereka, sehingga mereka tetap boleh menyatakan cinta kasih dan pendampingan yang baik selama saudara-saudara kami ini mengalami perawatan dan pengobatan. Kami juga menyerahkan pada saat ini kehidupan pelayanan kami dalam bidang kesehatan melalui klinik yang kami persembahkan untuk melayani masyarakat pada umumnya. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberkati lembaga ini, sehingga klinik ini juga boleh menjadi sarana di dalam Tuhan, menyatakan karya pemulihan dan kesembuhan bagi setiap orang yang berobat dan menjalani perawatan di sana. Biarlah Engkau memakai setiap tenaga medis yang terlibat dalam pelayanan ini untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, di dalam menyatakan anugerah dan kasih-Mu pada umat-Mu. Kami menyerahkan tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, berikan kekuatan dan pertolongan-Mu, agar mereka bisa menyelesaikannya dan menghadapinya dengan bersandar pada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan sebagai gereja, biarlah kami tetap memberikan dukungan penuh pelayanan dalam bidang kesehatan ini, sehingga kehadiran kami sebagai utusan Tuhan dalam menyatakan kasih Tuhan semakin dirasakan oleh masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kami mohon berkat kekuatan untuk kami dimampukan menjadi umat Tuhan yang setia dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Untuk kami yang berjuang dengan kebutuhan ekonomi kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya dalam langkah kami memenuhi kebutuhan kami tetap mengedepankan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang benar, yang tidak membuat nama Tuhan yang mulia tercoreng. Dan tolonglah kami Tuhan, untuk tetap bersandar pada kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami yang sedang bergumul dengan masa depan kami, biarlah kami tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang baik atas kehidupan kami, sehingga kami terus menyerahkan sepenuhnya masa depan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bimbinglah kami untuk menemukan rancangan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, supaya jalan yang kami tempuh ke depan tetap berkenan dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan bagi kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga kami, berikan hikmat kebijaksanaan, supaya kami tetap boleh mempertahankan keberadaan kesatuan rumah tangga kami di tengah segala tantangan yang ada. Mampukan kami untuk tetap menjaga kasih kami, dalam kami merawat satu dengan yang lain, dalam kami mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kebersamaan kami sebagai keluarga Kristen boleh tetap kami pertahankan, sekalipun badai sedang melanda kehidupan rumah tangga kami. Kami mohon kekuatan dari Engkau ya Allah, sebab tanpa campur tangan-Mu kami begitu lemah. Kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan dan menopang kami.
dan untuk setiap kebutuhan kami yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha murah dan Engkaulah yang akan memberkati setiap jalan kehidupan kami. Karena itu kami percayakan setiap langkah kami dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berproses di pendidikan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami dan terus tuntunlah kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, kami menaikkan syafaat kami di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Marilah kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengingat panggilan kita untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita baginya. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini dan jadikanlah sarana untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup persekutuan kami dan kesaksian kami. Sertailah kami agar dapat terus mempersembahkan juga seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan yang memulihkan dan nyatakanlah pekerjaan-pekerjaan baik yang Kristus beritakan. Dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi. Yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Pergilah,
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam anugerahnya telah mengasihimu dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepadamu, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik hari ini, esok, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan mendorong kita memaknai hidup kekal dengan berpartisipasi mengerjakan pekerjaan baik di dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan.
keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Tergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan, kita percaya terjadi. Kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan, teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah